Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Sekarang kita buka pembelajaran kupetik tema 2, pembelajaran 4 dan 5. Simak video ibu ya anak-anak. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Di channel YouTube Kak Citra ini banyak sekali video pembelajaran yang bisa kalian gunakan untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita sudah berada di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Mari kita pelajari bersama-sama. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya adik-adik, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Adik-adik dari bacaan yang ini ya adik-adik ya, ini masih ada terusan berikutnya. Itu kita jadi tahu bahwa persatuan itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jika rakyatnya bersatu, maka pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar. Kalau pembangunan di bangsa dan negara kita berjalan dengan baik dan lancar, maka kesejahteraan rakyatnya juga akan meningkat. Sebaliknya, jika negara kita tidak bersatu, terjadi perpecahan, terjadi pertengkaran, tidak aman, ya maka pembangunannya akan terhambat dan akan mempengaruhi kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat maka tidak akan meningkat adik-adik, malah akan menurun. Nah, untuk menjaga keutuhan negara kita itu adalah tugas kita semuanya. Kita harus bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Nah, Kak Citra bahas dulu untuk paragraf ini adik-adik. Ini tadi usaha yang harus kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pastinya kita harus menjaga ketertiban dan keamanan. Kita menghindari pertikaian antar suku, antar ras, antar golongan, antar agama pun jangan sampai ada pertikaian adik-adik. Kita harus menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, tenggang rasa dengan semua orang. Nah, kita juga menghargai perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada itu baik adik-adik, bukan masalah untuk memecah belah bangsa kita adik-adik ya. Karena bangsa Indonesia itu perbedaan sukunya banyak, ada yang perbedaan agama juga, budaya. Tapi di situ malah kelihatan bahwa Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan adat istiadat. Nah, adik-adik harus ketahui itu. Lalu di sini salah satu usahanya juga
menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain. Jadi setiap negara itu punya daerah perbatasan dengan negara lain. Ya, kita itu berbatasan dengan Australia, berbatasan dengan negara yang lain, misalnya Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Papua, Timor Leste, Brunei Darussalam. Itu kita berbatasan dengan negara-negara lain. Nah, kita juga harus menjaga perbatasan kita supaya tidak diambil alih oleh negara lain. Juga menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia supaya pulau itu tidak diakui oleh negara lain. Kita lanjutkan ya untuk membaca paragraf berikutnya. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo adik-adik, kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya masyarakat NKRI yang sejahtera. Penuh semangat. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah adik-adik masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Jadi setelah bangsa Indonesia merdeka dan memperjuangkan kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia mulai maju adik-adik, mulai melangkah menjadi bangsa yang mandiri. Mereka berusaha di zaman itu ya untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita pelajari. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia itu sangat buruk adik-adik. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Di antaranya, nah ini adalah upaya-upaya bangsa Indonesia meningkatkan perekonomian di awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi yang pertama adalah pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yang bernama Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Lalu berikutnya ada konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adik-adik untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Berikutnya adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, pembentukan badan ini atas inisiatif kemakmuran ya dari Pak Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun. Lalu berikutnya ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan ya. Program ini disusun oleh Menteri
urusan bahan makanan yaitu Kasimo. Makanya ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar nih adik-adik. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Berikutnya, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Lalu, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan dilakukannya transmigrasi atau perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, ini adalah rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Lalu usaha berikutnya adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dengan dibentuknya PTE. Juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh pertahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, itu tadi upaya-upaya ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Tuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagian berikutnya. Adik-adik bisa menuliskan kesimpulannya dari di bagian-bagian yang sudah disediakan, yaitu upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Nah, Kak Citra sudah ada di sini bagiannya yang sudah Kak Citra isi. Ini dari sumbernya damaruta.com. Jadi, yang pinjaman nasional tadi dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yaitu Insinyur Surahman dengan jangka 40 tahun waktu pengembaliannya. Lalu ada konferensi ekonomi, itu dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Lalu pembentukan Badan Perancangan Ekonomi, itu merupakan inisiatif Menteri Gani ya, ini kurang I-nya. Rencana Kasimo tadi ya, merupakan rencana produksi 3 tahun. Lalu ada Persatuan Tenaga Ekonomi yang dipimpin oleh BR Motik. Ini adalah contoh bagian kesimpulan dari bacaan tadi. Selanjutnya, kamu akan bekerja sama dalam menampilkan tari indang. Adik-adik masih ingat ya, tari indang. Jadi kalian bisa play gerakan-gerakan dalam tari indang itu di video pembelajaran Kak Citra sebelumnya. Apakah kamu masih ingat gerakan dan pola lantai yang telah kamu pelajari? Nah, adik-adik, pola lantai tari indang itu sama, yaitu hanya horizontal ya, karena posisinya itu duduk. Kalian bisa tarikan bersama dengan teman-teman kalian. Nah, anak-anak ibu udah simak video ibu kan? Itu ada pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Nanti ibu kasih tugasnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.